Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan menganalisa bangunan ruko 3 dimensi. Jadi untuk rukonya ini beralamat di BJ Balikpapan Selatan. Dimensi rukonya panjangnya 12 meter ke belakang, kemudian lebarnya 10 meter, tinggi dari lantai 1 ke lantai 3-nya ini 9 meter. Kemudian untuk dimensi struktur rukonya, untuk baloknya saya memakai balok 30 kali 40 atau lebar 30 cm dan ketebalan baloknya 40 cm. Untuk kolomnya 30 kali 30, lebarnya 30 cm. Oke, selanjutnya di sini ada denah ruko. Setelah saya gambar di AutoCAD, mungkin denahnya seperti ini. Ini denah rukonya, kemudian ini tampak depannya, kemudian ini tampak dari samping. Oke, kemudian ini ada beban rukonya untuk plat lantai 2 atau di plat 2 beban matinya ada plat beton sekian, ada berat jenis totalnya 500,2 kg per meter persegi. Untuk beban lantai 3 atau beban dak non tandon itu adalah 333 kg. Kemudian beban mati dengan tandonnya itu adalah 1535 kg. Kemudian beban hidupnya ada 200. Ini untuk beban hidup manusia. Kemudian beban hidup seperti hujan dan lain sebagainya itu sekitar 99 kg per meter. Oke, di sini saya akan menganalisa menggunakan aplikasi SAP 2000. Langkah yang pertama adalah membuat struktur bangunan. Ya, ini dengan grid only. Kemudian untuk X direction-nya itu dikarenakan ada 3 kolom, maka di sini saya tulis 3. Kemudian Y direction-nya itu kolom ke belakang adalah 4. Kemudian Z direction ini jumlah lantai saya ada 3, maka di sini saya tulis 3. Oh maaf, di sini saya harus tulis 4. Satu, dua, tiga, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh maaf. Untuk X direction-nya itu 3, kemudian Y direction-nya 4, Z direction-nya 4. Kemudian untuk grid spacing atau jarak antar spasi itu saya kasih untuk X-nya misalkan saya kasih 5 meter untuk masing-masing kolom, dari kolom ke kolom. Kemudian Y direction-nya itu 5, Y direction-nya itu 4, maaf, 4. Y direction ada di panjangnya 12 jadi 4, ya 4 meter. Untuk Z direction-nya ini tinggi per kolomnya saya kasih 4 meter. Kemudian klik OK. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Nah, tadi di
gambar saya ada satu kolom atau satu bagian dari kolom itu, satu tingkatan dari ruko itu tingginya tidak mencapai 4 meter. Di bagian paling atas di sini ada gambar seperti ini. Di sini ada tambahan kecil. Jika saya besar biar lebih jelas. Nah, di sini ada tambahan kecil. Ini sekitar 1 meter. Maka di sini saya edit di Z-nya. Untuk mempermudah saya ubah menjadi spacing, dan di sini saya ubah ke 1. Oke. Nah, di sini sudah terubah. Agar lebih mudahnya saya ubah ke XZ. Nah, di sini jaraknya sudah menjadi 1 meter. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan material. Nah, berhubung di sini saya ingin menggunakan material 31,2 MPa, material konkrit atau beton sebesar 31,2 MPa. Maka saya isi sesuai dengan SNI atau standar nasional, isi 2400. Kemudian di sini 31,2. Kemudian sudah kita selesai memasukkan material yang akan kita gunakan sudah ke dalam struktur kita. Kita klik OK saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan section properties atau frame yang akan kita gunakan. Di sini untuk frame sectionnya saya akan menggunakan konkrit rectangular. Kemudian di sini berhubung tadi saya menggunakan kolom 30 kali 30, maka di sini saya tulis kolom 30 kali 30. Untuk materialnya kita masukkan yang tadi 31,2 MPa, di sini 0,3, dikarenakan 30 cm diubah menjadi meter. Di sini kita menggunakan satuan meter. Dikarenakan di sini 30-nya ada 30 cm, maka kita ubah menjadi meter, yakni 0,3. Kemudian untuk width-nya itu 0,3 sama. Kemudian kita ubah di sini kita ubah, ini adalah 0,04, ini adalah selimut beton. Berhubung kolom saya menggunakan berhubung ketebalan selimut beton saya ini 0,025 atau 25 mili, maka saya ubah. Kemudian untuk number of row jumlah tulangan yang saya gunakan di dalam kolom saya itu 5. Dan untuk di arah angka 2-nya itu juga 5. Kemudian kita klik OK, kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan menambahkan balok. Sama caranya, di sini balok 30 kali 40. Nah, untuk T3-nya, TRA 3-nya ini adalah 40, 0,4 ke dalam meter. Kemudian di sininya 0,3.
Di sini saya menggunakan besi, menggunakan beam, kemudian selibut betonnya adalah 0,04. Di sini juga sama 0,04. Tapi oke. Satuannya 31,2 ampere. Nah, untuk balok dan kolom ini sudah selesai kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan area properties. Area section. Area section. Untuk area section ini di sini menggunakan seal atau plat. Kemudian kita ubah materialnya juga sama 31,2 MPa. Membran thicknessnya, ketebalannya ini adalah 0,15 atau 15 cm ya. Saya menggunakan 15 cm untuk ketebalan platnya, maka diubah ke 0,15. Ini 0,15 ini untuk plat lantai 2. Untuk plat lantai 2 di sini kita ubah plat 2. Untuk lebih jelasnya plat lantai 2. Klik OK saja, kemudian add copy ya, agar tidak banyak mengubah. Di sini kita plat LT3. Untuk ketebalannya saya ingin menggunakan plat dengan tebal 11 cm atau 0,11 meter, 0,11 meter. Klik OK. Kita udah masukkan area section untuk plat lantai 2 dan plat lantai 3. Kemudian kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan load pattern atau beban yang ada pada ruko tadi. Untuk yang pertama di sini adalah beban mati. Kemudian ada beban hidup. Di sini kita ubah ke live. Klik OK. Kita klik add new load pattern, habis itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat dua beban, yakni beban hidup dan beban mati. Kemudian langkah selanjutnya load combination atau kombinasi beban. Untuk kombinasi yang pertama ini beban mati sebesar 1,4. Kita klik add, kita klik OK. Kemudian untuk kombinasi yang kedua ada beban mati skalanya 1,2 dengan beban hidup dengan skala 1,6. Kita add, klik OK. Kemudian di sini kita sudah masukkan semua yang kita butuhkan. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar. Kita akan menggambar frame untuk kita analisa dengan cara klik draw frame of cable element. Kita hubungkan dari satu titik ke titik yang lain dengan cara seperti ini. Kita gambar, sesuaikan dengan struktur kita.
Di ruko kita di sini tidak ada tambahan kolom, maka tidak usah kita gambar. Untuk sisanya kita gambar seperti biasa. Oke, langkah selanjutnya kita gambar untuk balok yang belum tergambar. Maka kita ubah arahnya ini menjadi XY untuk memudahkan kita. Nah, selesai kita gambar seperti ini jadinya. Nah, maka selanjutnya kita akan menambahkan sendi yang digunakan di dalam bangunan kita ini adalah sendi jepit. Maka kita gambar karena sendi jepitnya berada di titik paling bawah, maka kita gambar di sana. Kita upload, kita masuk ke menu assign, join, string ke jepit, klik OK saja. Nah, di sini sudah masuk semua sendi jepitnya di masing-masing titik. Maka langkah selanjutnya adalah kita menggambar area. Langkahnya yakni kita pilih area yang akan kita masukkan, kita draw polyline, klik draw poly area. Nah, di sini kita bisa mengubah frame area section tadi sesuai plat yang sudah kita rencanakan, sesuai area yang sudah kita rencanakan. Dikarenakan di sini saya akan menggambar plat untuk lantai 2, maka di sini saya ubah menjadi plat lantai 2 dengan cara mengklik di masing-masing titik, kita klik enter sampai keluar warna merah. Nah, selesai kita memasukkan plat untuk lantai 2, kita lanjut ke plat lantai 3. Caranya sama. Di sini kita ubah menjadi plat lantai 3.
Di sini kita selesai menggambar, telah menyelesaikan langkah untuk menggambar area atau menggambar plat. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan kolom, memasukkan frame kolom. Dikarenakan kita belum memasukkan frame kolom, maka kita masukkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengubah saya akan mengubah arah pandangnya menjadi XZ untuk mengubah dalam masuk cut. Nah, di sini kita blok saja. Untuk memasukkannya kita pilih semua frame yang akan kita jadikan kolom atau kita jadikan frame-nya menjadi frame kolom. Oke, kira-kira menjadi frame-nya akan menjadi putus-putus seperti ini, tandanya kita telah mengklik atau memilih frame yang akan kita ubah. Di sini sudah menjadi gambar kuning putus-putus semua. Kita masukkan frame-nya dengan cara klik menu assign frame, kemudian ke frame section. Nah, di sini kita kita pilih yang balok. Kita klik OK. Nah, untuk baloknya di sini otomatis, untuk sisanya ini otomatis dipilihkan oleh SAP menjadi balok, dijadikan balok oleh aplikasi SAP-nya. Untuk mengeceknya kita bisa mengecek satu persatu agar tidak ada kesalahan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan beban area dengan cara kita jadikan seperti tadi menjadi tampak YX atau XY untuk mempermudahkan. Nah, di sini kita akan masukkan plat beban pada plat untuk lantai 3 atau dak. Dengan cara kita klik dari tadi ada di lantai 3 ada 2 di lantai 3 ini ada beban, ada 2 jenis beban, yakni yang pertama adalah beban mati tidak ada tandonnya, kemudian untuk beban mati yang input tandon. Maka kita akan ini akan berpengaruh di suatu plat yang ada tandonnya, dan itu bebannya pasti beda karena tidak semua plat itu menanggung beban dari tandon ini. Untuk beban mati yang tidak ada tandonnya ini adalah sebesar 335 kg. Nah, untuk beban mati yang ada tandonnya itu 1535. Maka kita masukkan ke aplikasi SAP. Karena kan letak tandon saya berada di sini, maka di sini saya input beban dengan tandon. Kita klik assign, area load, uniform cell, kemudian di sini date. Dikarenakan tadi beban mati, di sini kita jadikan date, kita add atau kita tambahkan bebannya. Kemudian untuk loadnya itu 1500
235 kg. Di sini satunya sudah kilogram. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk yang lainnya langkahnya sama. Kita klik assign, area load, uniform cell, kemudian date-nya sebesar 335 kg. Kita klik add, kita klik OK. Langkah selanjutnya untuk mempermudah atau mempersingkat waktu, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan beban live-nya langsung untuk lantai 3. Dikarenakan di lantai 3 ini akan menanggung beban hidup untuk manusia dan hujan. Dan tadi saya telah menganalisanya. Nah, kira-kira seperti ini beban hidupnya. Untuk lantai 2 maksudnya beban manusia, karena lantai 2 itu cuma menanggung manusia tanpa adanya hujan ya. Maka di sini saya tulis lantai 2 saja. Dan untuk lantai 3-nya adalah total dari kedua beban ini. Karena di lantai 2 itu juga menanggung beban hujan. Ini sebesar 299 kg. Maka kita masukkan bebannya di area load uniform. Di sini kita ubah menjadi hidup. Kita add, kemudian ini 299 kg. Semua ini formnya sudah kita isi. Kita klik OK. Nah, untuk lantai 2-nya sama caranya sama. Caranya sama, kita klik untuk tiap area. Nah, untuk di setiap beban di lantai 2, setiap plat di lantai 2 ini menanggung beban yang sama, begitupun beban hidup. Maka kita masukkan saja area load uniform. Untuk hidupnya tadi karena tidak ada hujan ya. Karena tidak ada hujan maka kita tulis 200 saja. Kita klik OK. Kemudian assign lagi. Area load uniform cell, matinya itu sebesar berapa tadi? 500,2 kilogram per meter. Kilogram. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memasukkan beban di masing-masing lantai. Untuk mengeceknya, cara mengeceknya kita klik kanan saja, kita pilih load-nya. Nah, di sini udah ada beban mati sebesar 502 kg. Untuk beban hidupnya ini 200, dikurangi beban hujan tadi sebesar 99 kg. Kemudian lanjut kita ngecek ke lantai 3-nya, kita sama klik kanan, date-nya sebesar 1535 karena tadi beban dengan tandon ya, kemudian beban hidupnya 299, beda dengan lantai 2. Di lantai 2 tidak menanggung beban hujan, sedangkan di lantai 3 ini menanggung beban hujan. Di sini sudah masuk semua ya. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai menganalisa. Kita mulai menganalisa dengan cara klik set load cache to run, kemudian modalnya di do not run, kemudian kita run.
Di sini kita diperintahkan untuk menyimpan menyimpan file yang analisa yang telah kita ubah. File analisa ini kita simpan analisa. Tugas analisa ruko BJBJ. Sini kita tulis saja ruko BJBJ. Kita klik save. Nah, di sini terjadi distorsi. Kemungkinan distorsi yang terjadi dalam ruko ini setelah kita analisa menjadi distorsi, ini adalah indikator atau gambaran beban yang terdistribusi dalam suatu ruko. Di sini kita selesai menganalisanya. Kemudian sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.